Video ini merupakan video ke-9 dari seri belajar Terraform untuk pemula. Kali ini kita akan membahas soal output values untuk melihat nilai dari atribut yang diset oleh Google Cloud. Fitur Terraform lainnya yang berguna, kalau kita bikin resource, kan kita cuma perlu ngeset beberapa atribut doang ya, nggak semua atribut yang disupport oleh resource tersebut kita perlu set. Nah, atribut-atribut lainnya itu sebenarnya banyak di-set sama Google Cloud secara otomatis ketika kita selesai meng-apply kode kita. Kita bisa ngelihat nilai dari atribut-atribut yang di-set otomatis tersebut. Kalau di video sebelumnya, kita bisa lihat lewat state file atau perintah Terraform state show. Cara lainnya adalah dengan menggunakan yang namanya output. Dengan output, kita bisa dapetin atribut tertentu dari resource yang kita bikin. Output ini analoginya seperti return value dari suatu fungsi, kalau di bahasa pemrograman pada umumnya. Dengan ini kita bisa dapetin value atribut yang di-generate atau di-set secara otomatis oleh provider kita setelah eksekusi apply. Sebelum kita lanjut, kita destroy dulu resource yang udah kita bikin sebelumnya. Lalu tekan yes. Dua buah resource sudah berhasil di-destroy oleh Terraform. Sekarang misalnya saya pengen dapetin ID dari development network yang kita bikin di atas ini. Cara penulisannya output, lalu nama variabel outputnya misalnya saya kasih nama development network ID. Lalu si output ini kita perlu set satu atribut namanya value. Value-nya ini kita set dengan atribut yang kita ingin cari tahu value-nya. Misalnya kita pengen cari tahu ID dari resource Google Compute Network yang ini. Sintaksnya adalah jenis resource-nya, yaitu Google Compute Network. Kemudian namanya Development Network. Dan terakhir atribut apa yang pengen kita outputin, yaitu ID. Nah, kalau kita pengen cari tahu atribut tiap resource ini ada apaan aja, kita bisa coba jalanin Terraform plan. Kemudian kita lihat preview resource dan atribut yang bakal dibikinin sama Terraform. Semua atribut yang ada tanda plusnya ini, termasuk atribut-atribut yang known after apply atau bakal di-generate oleh provider kita nantinya, ini bisa kita dapetin di output tersebut. Misalnya saya pengen dapetin output ID dari development network dan gateway address dari subnetwork dev subnet 01. Sekarang kita lanjut menulis. Untuk output yang kedua, kita bisa namain misalnya dev subnet 01 gateway. Kemudian sama seperti di atasnya, kita perlu set atribut yang kita pengen tahu value-nya. Tulis value sama dengan, lalu jenis resource-nya yaitu Google Compute Subnetwork. Lalu nama resource-nya dev subnet 01 diikuti dengan atribut yang ingin kita keluarin di outputnya, yaitu gateway address. Yang perlu teman-teman perhatiin di sini, kita perlu definisiin satu output per value. Jadi kalian nggak bisa nambahin value kedua di sini nggak akan jalan. Jadi kita harus bikin blok output yang baru untuk ngeluarin output yang baru. Jadi satu output, satu value untuk dapetin atribut dari resource yang kita pengen. Sekarang kita ke terminal, lalu kita apply aja dengan auto approve supaya cepet. Lalu tekan enter. Kita tunggu sampai Terraform selesai mengeksekusi plan kita. Nah, kita lihat ya, bedanya sama di video sebelumnya. Di sini kita bisa lihat output atau value attribute yang diset sama si provider. Karena kita barusan udah definisiin dua buah output di kode infrastruktur kita. Kita lihat dua buah output. Yang pertama ada dev subnet 01 gateway, berisi value gateway IP address yang diset sama Google Cloud untuk subnetwork kita yaitu 10.100.0.1. Yang kedua ada output development network ID, berisi ID dari network VPC yang kita bikin, lagi-lagi di-generate oleh Google Cloud. Yang unik dari ID-nya resource di Google Cloud ini bukanlah berupa random UUID seperti di Amazon ya, tapi ada convention yang sederhana seperti ini. Nama projectnya, lalu global, jenis resource, dan ini nama resource-nya.
Contoh kasus penggunaan output lain, misalnya kita pengen bikin virtual machine instance resource, lalu kita mau akses IP-nya yang di-assign sama si Google Cloud untuk instance kita. Kita bisa taruh atribut IP CVM ini sebagai output juga di Terraform. Lalu ketika selesai mengeksekusi Terraform apply, kita bisa melihat keluarannya seperti ini. Jadi ini memudahkan kita nggak perlu melihat state file atau menjalankan perintah Terraform state show lagi buat mencari tahu IP tersebut. Ini berguna banget kalau kita udah ngejalanin perintah Terraform apply lewat CI/CD pipeline kita. Di pipeline, kita bisa langsung ngeliat output dari hasil eksekusi kode infrastruktur kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya bakalan nge-upload video-video soal teknologi DevOps dan cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi saya di Twitter @girikuncoro. Atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!